Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita boleh jumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari ini. Saya mengajak saudara-saudara, mari kita menghadap hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami boleh menikmati hari yang baru ini. Dan mengawali seluruh aktivitas kami mau membaca dan mendengar firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar supaya firman Tuhan yang diperdengarkan boleh meneguhkan iman kami dan menuntun kami untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 13 sampai 15. 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 15 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Demikian pembacaan Alkitab dalam 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 15. Dan tema renungan di hari ini, kemegahan hidup bukan pada harta tapi karya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan sejarah dunia ini, ada banyak sekali tokoh yang telah menggoreskan karya terbaik dalam hidup mereka, terutama dalam melayani Tuhan dan sesama. Sehingga meskipun mereka telah tiada, tapi hidup dan karya mereka terus dikenang dan menginspirasi banyak orang. Sebut saja ada Mother Teresa, seorang biarawati asal Kalkuta, India yang terpanggil untuk melayani orang-orang miskin dan terlantar. Dia mendapat hadiah Nobel perdamaian karena mendedikasikan hidupnya bagi kemanusiaan. Ada juga Martin Luther King Jr., seorang pendeta yang juga dikenal sebagai seorang aktivis pembela kaum negro. Di usia muda 35 tahun, dia telah menerima penghargaan Nobel perdamaian karena kegigihannya memperjuangkan persamaan ras. Ada juga seorang David Livingstone, seorang misionaris yang menghabiskan hidupnya dengan memberitakan Injil di Afrika meskipun harus menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Dan masih banyak lagi tokoh lainnya termasuk Rasul Paulus. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Paulus, dia seorang rasul yang memberi totalitas hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia seorang yang berkomitmen, berani, dan penuh semangat dalam menjawab panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil. Karena itu ketika ada orang yang meragukan kerasulannya, dia melakukan pembelaan. Nah, ayat-ayat yang kita baca hari ini merupakan lanjutan dari argumentasi Paulus tentang hak rasul. Bahwa sebagai seorang rasul, dia berhak mendapatkan biaya hidup sebagaimana yang berlaku dalam kehidupan umat Tuhan, yaitu para imam yang mendapat penghidupannya karena melayani tempat kudus dan juga mendapat bagian dari pelayanan mezbah. Hal ini pun ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika mengutus murid-muridnya. Kita bisa baca dalam Matius 10 ayat 10 atau dalam Lukas 10 ayat yang ke-7. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Menarik kita lihat perkataan Paulus di ayat ke-15 yang sepertinya menggantung.
Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Dalam terjemahan Yunani, Paulus memang tidak menyelesaikan perkataannya. Beberapa penafsir mengatakan ini adalah gambaran luapan emosi Paulus ketika menegaskan bahwa dia memilih tidak menggunakan semua hak kerasulannya karena dia memiliki motivasi yang murni dalam pelayanan. Paulus mau membuktikan bahwa dia berbeda dengan rasul-rasul palsu yang hanya mencari keuntungan dan memperkaya diri dari pemberitaan Injil. Dan itulah kemegahan dirinya yang tidak dapat ditiadakan oleh siapapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi perenungan bagi kita semua. Apa kemegahan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Tidak sedikit orang beranggapan bahwa tolak ukur keberhasilan hidup seseorang ketika dia punya banyak harta atau punya jabatan, kedudukan, kepintaran, dan lain sebagainya. Semua ini memang penting dan tidak salah jika kita bisa meraihnya. Tapi tujuan utama hidup orang percaya bukan terletak pada semua hal itu. Kemegahan hidup dan tujuan utama kita adalah bagaimana Kristus senantiasa dimuliakan dalam hidup kita. Yang terpenting bukan soal berapa banyak yang bisa kita miliki, tetapi berapa banyak yang bisa kita karyakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Hidup kita harus memberi dampak, menjadi kesaksian dan menjadi saluran berkat sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Paulus maupun tokoh-tokoh dunia lainnya, bahkan yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat bahwa kami ada dalam kehidupan di tengah dunia ini karena Tuhanlah yang telah menempatkan kami dengan tujuan supaya kehadiran kami boleh menjadi alat kesaksian, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan hari ini mendorong kami untuk mengisi hari-hari hidup, melakukan segala kehendak Tuhan, agar supaya melalui kehidupan kami ada banyak orang boleh melihat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, diberkati semua yang boleh mengambil bagian dalam mendengarkan renungan harian keluarga di hari ini. Ketika Tuhan dapati ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan hidup, apapun bentuknya kami mohon Tuhan, kiranya Engkau akan menjawab. Engkau Tuhan membukakan jalan, Engkau Tuhan memberikan solusi atas setiap pergumulan yang dihadapi, tapi juga setiap orang yang menikmati berbagai limpahan berkat Tuhan dan mengucap syukur atasnya, biarlah Tuhan semakin sempurnakan sukacita yang mereka rasakan. Terima kasih Tuhan, diberkati semua program pelayanan yang dilakukan di tengah jemaat Gemim Bukit Moria Rike, dan biarlah pelayanan yang dilakukan melalui tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike boleh menjangkau banyak orang dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami akan melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini, tuntunlah kami supaya segala sesuatu yang kami lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kami yang berdoa sambil mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah untuk firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat beraktivitas, tetaplah berdoa, membaca Alkitab dan isilah hidup di hari ini dengan karya-karya terbaik dan jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Jangan lupa subscribe channel Gemi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.